Gue aja stand up di New York nih di depan penonton masih suka kelepasan ngomong apa namanya? Ya, apa namanya kata gue. Kenapa di New York ngomong apa namanya? Lagi crowd work sama penonton tiba-tiba kelepasan oh gitu. Kenapa kok gitu? Iri kadang-kadang Mas ngelihat komedian-komedian New York di atas panggung gitu terus lu nggak mikir yang keluar dari mulut lu udah bahasa Inggris. Gue mesti mikir was were his grammar susah banget pusing. Oke, nggak usah panjang-panjang. Panji Pragiwaksono udah jadi tamu gue. Senang sekali bisa hadir kembali di sini. Welcome back. Iya, dengan senang hati ini tempatnya mengagumkan sekali kali ini, luar biasa. Nyambut Panji dong. Waduh, baru balik dari New York. Waduh. Gila lo, Gi. Enggak, gila lo. Tadi gue tanya Ernest memang gila Panji. Salut gue. Enggak sih, gue cuman orang suka ngomong gitu. Dan sebenarnya gue pikir gue cuman orang yang punya mimpi dan cita-cita terus udah gitu pengen nyoba sejauh mana itu bisa terrealisasikan aja udah itu doang. Gila, New York itu kan pusatnya begituan ya. Iya. Pusat apa stand up komedi, film, semuanya gitu. Lu datang ke kandang macan lu ya. Iya, benar. Karena latar belakang kita olahraga, jadi kita ada kesepakatan bahwa kalau lu mau jago, biasain main lawan yang jago. Betul. Itu membantu lu jadi lebih jago lagi gitu. Lu nggak nyindir timnas kita kalau terakhir lawan tim cemen-cemen. Iya. Gak berani. Saya ngomongin stand up saya. Sirkuitnya tapi berat emang di situ. Berat ya. Gila. Oke, sebelum kita bahas bagaimana Panji menjajah New York belum ya? Belum. Tapi keren. Memerlukan guts yang sangat luar biasa. Thank you, Mas. Gue cuma mau nanya aja, ya Chris Rock atau Will Smith? Oh, Chris Rock. Ini susah untuk gue. Gue jauh lebih dulu ngefans Will Smith daripada Chris Rock. Dari zaman DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince tahun 90-an awal. Fresh Prince from Bel-Air. Betul. Gue udah suka mereka gitu. Suka Will Smith. Film yang paling banyak gue tonton seumur hidup, sampai puluhan kali, itu Bad Boys. Will Smith juga. Sama Independence Day, Will Smith juga. Sama Ali. Ini tiga-tiganya nih. Tapi dalam situasi yang terjadi kemarin, buat gue susah untuk membela Will Smith. Dan ini bukan hanya karena gue sebagai stand up comedian, sehingga by default gue selalu ngebela Chris Rock. Tapi Will Smith, apapun yang dia lakukan itu tidak dibenarkan untuk nampar aja. Apalagi di Amerika. Saya cukup lama saya tahun di Amerika. Di Amerika tuh lo boleh argue, lo maki-maki, lo sumpah serapah, don't touch. Iya, betul. Don't touch. Apalagi kalau udah slap kayak itu. Apalagi ini kan live ditayangin di seluruh dunia. Iya. Gila ini. Tapi ratingnya naik. Iya pasti. Rating share-nya. Karena Oscar itu kan mengalami kesulitan. Betul. Karena yang nonton mundur ya kan. Betul. Sehingga mereka ada upaya mendekin durasi gitu. Iya. Mereka bahkan kemarin demi ditonton punya satu kategori yang paling aneh. Film Oscar terbaik pilihan penonton. Karena aneh, untuk engage. Betul. Sehingga kemarin penamparan itu dikira-kira settingan tuh. Iya makanya. Iya ada yang bilang begitu kan. Iya. Jangan-jangan nih settingan nih supaya ratingnya naik. Kecurigaannya kan soal settingan ini kan udah dari waktu mereka salah ngumumin film terbaik tahun berapa tuh yang film terbaiknya A, ternyata salah baca harusnya B. Itu juga dianggap sebagai, waktu itu hostnya Jimmy Kimmel gue inget, itu dianggap sebagai sengaja nih pengen diomongin gitu. Tapi kalau yang kemarin, gue sempet berpikir ini settingan, tapi setelah gue inget-inget lagi soal Will Smith dan Jada Pinkett, soal segala macam, gue pikir oh ini mah kayaknya beneran sih. Semakin diteliti semakin kerasa ini beneran. Tapi dunia mendua ya. Iya. Ada yang double standard juga gitu, nggak jelas juga, termasuk warga Amerika. Kalau Indonesia pastilah yang didukung Will Smith. Betul. Bukan cuma karena lebih ganteng ya. Jadi pokoknya kalau Indonesia tuh, lo jangan pernah mempermalukan perempuan di muka orang. Iya. Apapun aib alasan. Aib keluarga. Ya kalau berantem tuh, ya ini banyak contoh nih, nggak nyindir nih. Jadi orang, selebriti, mempermalukan istrinya sendiri, selesai. Betul. Ya, betul. Jadi ada orang bilang, oh iya, dia menghina bini gue di muka orang, dia sah-sah aja gitu. Makanya yang lu bilang ya, lu banyak juga diprotes oleh orang Indonesia. Iya, karena mereka, menurut gue ya, dan ini mungkin akan jadi masalah lagi, tapi menurut gue mereka memilih untuk tidak mau fokus pada apa yang gue permasalahkan. Permasalahan gue tuh di namparnya. Sebagai stand up comedian, tersinggung tuh kita nggak pernah bisa tebak. Kan orang kan bilang kan, emang boleh ngomongin soal botak gitu, emang boleh ngomongin soal penyakit. Loh, sekarang kita fair-fairan aja. Kita semua tahu penyakitnya Jada Pinkett setelah kejadian.
Kita nggak ada yang tahu kalau Jada Pinkett sakit. Yang kita tahu Jada Pinkett emang style rambutnya kayak gitu dari zaman film Matrix emang pendek. Chris Rock juga nggak tahu. Chris Rock akhirnya kan ngaku di TMZ dikatakan bahwa Chris Rock tuh nggak tahu bahwa Jada Pinkett tuh punya penyakit. Kan jadi beda kan? Chris Rock nggak tahu kalau Jada Pinkett sakit. Chris Rock taunya Jada Pinkett seumur-umur rambutnya emang kayak gitu. Jadi Chris Rock pikir emang ini stylenya lu gitu. Terus Chris Rock juga bersahabat sekali dengan Jada Pinkett. 3 film, Madagascar 1, 2, dan 3 kan mereka barengan gitu. Jadi kan ini masih cukup. Dan joke-nya standar lah. Seandainya Will Smith nggak nampar. Biasa aja kan? Ya, seandainya Will Smith nggak nampar, nggak ada yang ngomongin itu beat. Nggak ada. Itu cuma selewat doang aja. Dia cuma apa? G.I. Jane. Iya. Gue tunggu ya lo main film G.I. Jane 2. Gitu aja kan? Udah gitu doang gitu. Cuman pada akhirnya menyinggung. Nah, kan kita nggak bisa nebak orang tersinggung karena apa, karena hot button beda-beda. Gue juga bikin joke soal kucing, gue nggak nyangka bisa menyinggung pecinta kucing. Banyak kucing adu ke gue memang betul. Lucu banget dari kucing datang ke sini duduk. Panji kurang ajar. Iya. Emang kurang ajar tuh si Panji. Nanti gue samperin ke rumah. Terus. Jadi nggak ada yang bisa tahu orang tersinggung karena apa. Gua orang-orang pada emang Panji kalau misalkan pasien kanker yang dibantu di Pita Kuning dijadiin materi stand up, emang nggak apa-apa loh. Orang gua punya materi stand up tentang penyakit kanker untuk pasien-pasien, nggak apa-apa, mereka nggak tersinggung. Sekalinya bikin kucing tersinggung, artinya nggak ada yang tahu orang bisa tersinggung karena apa. Karena tersinggung itu refleks, tapi menampar adalah pilihan. Betul. Jadi kita nggak bisa maksa orang tersinggung atau enggak kan, tapi kan nampar kan adalah pilihan. Bedanya gue dengan kebanyakan orang, gue merasa tahu hal-hal yang melatari Will Smith akhirnya nampar. Sehingga gue ngerasa ini mah bukan salah Chris Rock, bukan masalah Chris Rock pernah bikin joke di Oscar 2016, bukan karena Jada Pinkett sakit, bukan karena apa-apa. Karena Will Smith punya masalah dalam pernikahannya dengan Jada Pinkett. Ternyata. Iya, pasti ada background lah itu Panji ya. Betul. Dan ini Will Smith yang akui sendiri. Will Smith baru ngeluarin buku kan, biografi judulnya Will, segede gini, setebel ini. Di situ dia cerita bahwa gue ini punya isu nggak pernah ngerasa cukup untuk istri gue. Karena mungkin Mas Helmi tahu, Jada Pinkett ini cinta mati sama Tupac. Sampai Tupac Shakur. Sampai tiap tanggal Tupac Shakur ulang tahun, Jada Pinkett cerita soal semua surat-surat cinta yang dia terima dari Tupac. Di foto, iya ada di Instagramnya. Cari aja si Jada Pinkett ini ulang tahunnya Tupac, harusnya dia umur 50. Gue mau ngasih lihat surat yang dia pernah kirim ke gue. Itu suratnya tuh secara bahasa Mas emang agak poetik tapi porno itu. Nah tuh semua orang tuh Will Smith nih nggak kenapa-napa, istrinya ngomongin orang yang udah meninggal gitu. Terus Will Smith ngerasa, oh nggak apa-apa kok, Tupac memang orangnya hebat gitu. Terus kan kemarin ada isu ketahuan Jada Pinkett selingkuh sama orang yang umurnya seumur anak cowoknya. Si Jaden ya. Oh ya? Iya. Namanya August. Ini diungkap sama Jada Pinkett sendiri dan Will Smith. Jadi Jada Pinkett juga deh Jada Pinkett. Nah, Will Smith-nya menyalahkan ke dirinya sendiri. Dia merasa gue ini kurang apa sih gitu. Sampai istrinya itu selingkuh sama cowok seumuran anak kami gitu katanya si temenan. August sama Jaden tuh sahabatan. Jada Pinkett kenal sama August juga dari anaknya. Augustnya sama Jada Pinkettnya berselingkuh sampai kepada hubungan fisik gitu. Dan pertama-tama yang ngaku Augustnya tiba-tiba ngomong secara terbuka. Rame, akhirnya si Jada Pinkett ngajak Will Smith duduk, dia ceritain. Itu mukanya Will Smith. Mukanya Will Smith suram sekali. Tapi Will Smith berusaha untuk menutup. Dan kejadian itu bukan cuma kayak gitu doang. Ada satu kejadian Jada Pinkett ulang tahun, Will Smith ngasih surprise. Surprise-nya 2. Bawa Mary J. Blige di pesta ulang tahunnya, kan legend dong. Sama ngasih surprise ke Jada Pinkett, silsilah keluarga sampai ke ancestor-nya di Afrika. Termasuk waktu ancestor-nya pertama kali ke Amerika, dia tuh budaknya keluarga siapa. Dibuka tuh, Will Smith pikir, lu mau tahu heritage lu seperti apa. Marah, dibubarin pesta ulang tahunnya sama Jada Pinkett nggak mau ngomong berminggu-minggu sama Will Smith. Jadi, bayangin lu sebagai suami, lu tuh selalu punya isu kurang untuk istri lu. Lalu datanglah Oscar, datang ke rehearsal. Will Smith lihat Chris Rock bawain beat tersebut. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Hari H, Chris Rock bawain beat tersebut. Will Smith ketawa. Istrinya mukanya suram. Lalu dia ingat, gua nggak pernah cukup untuk jadi suaminya Jada Pinkett. Dia tersinggung, malah gua ketawain. Mungkin ketika kita nggak lihat, Jada Pinkettnya ngasih reaksi kayak, lu mau ngebiarin dia ngetawain gua di depan umum? Snap, Will Smith-nya maju, nampar.
Kan aneh kan? Itu benar-benar aneh. Jadi itu overcompensating. Will Smith itu berlebihan. Berlebihan, ya. Kenapa? Karena isu yang Will Smith punya. Sekali lagi, ini bukan karang-karangan tabloid. Ini Will Smith cerita di bukunya dia gitu. Makanya gue bilang bahwa Chris Rock tuh nggak salah. Dan nggak ada urusan sama Jada Pinkett. Ini urusan Will Smith dan dia nggak pernah ngerasa cukup sebagai seorang suami. Sehingga overcompensating dalam bentuk nampar tersebut. Dia, aduh, saya ngelihat itu saya kaget juga. Iya, semuanya. Semua kaget. Dan yang gue sedihkan adalah akhirnya kejadian nampar itu overshadowing semua pencapaian orang-orang. Gak ada yang ngomongin Jessica Chastain, Best Actress, pembicaraan soal Coda sebagai film produsen streaming pertama yang menang Best Picture juga nggak ada. Yang orang yang apa yang itu Coda ya? Iya itu. Yang apa nggak bisa, yang tunarunggu itu? Oh itu bukan lagi, tapi ada satu lagi si ini, gue lupa namanya. Samuel L. Jackson tuh dapat lifetime achievement, diberi penghargaan sama Overshadow Washington. semua. Overshadow semua gara-gara. Yang ngasih Denzel lagi ya. Betul. All black actors keluar lah kemarin ya. Gara-gara ada satu orang yang nggak bisa nahan dirinya. Sebenarnya kan dia lakukan seperti yang Kanye West lakukan di Grammy aja, naik atas panggung. Sorry Taylor, tapi Beyonce punya MVP MTV. Sorry Taylor, tapi Beyonce has the best music video of all time gitu kan. Waktu itu Kanye pernah kayak gitu. Will Smith naik aja kayak gitu. Sorry Chris Rock, lu salah. Istri gua cantik, bercandaan lu nggak bener. Udah gitu aja. Orang pasti respect lah. Iya udah cukup. Tapi ketika nampar, wah sulit banget. Apalagi ya, gue tahu, gue pernah di Amerika, wah don't touch. Iya, itu kerjaan gue dulu, gua baru ingat. Betul. Badan kita kan kecil ya. Itu ketemu, kan gue di Miami, banyak pemain-pemain football, gede-gede itu sembarangan tuh. Iya, kalau ada apa-apa kita protes, lu maki-maki, apa, I'll sue you. Orang Amerika pasti takut, but don't touch. Lo nyentuh, polisi udah urusannya. Salah, betul. Ini sebenarnya kalau Chris Rock ngaduin polisi kena nih. Betul, dan Chris Rocknya nggak mau. Hebat ya? Iya. Gue mengidolai Chris Rock juga, dan kemampuannya untuk tetap dingin, cool ya, tetap lucu dan orang tepuk tangan. Dan nemu celah untuk tetap bikin ketawa. Dia kan sempat ngomong, abis shock, semua orang shock, wow, this is the greatest moment in TV history. Ketawa orang. Masih bisa dia kayak gitu. Gila ya. Gila deh. Iya. Gila. Sementara itu teriak terus. Jangan bercandain istri saya. Waduh. Iya, wah gila. Tapi ya, yang gua kecewakan adalah di Indonesia itu banyak yang merasa boleh mukul orang kalau tersinggung. Iya kan, value-nya beda, Bos. Iya, itu yang gua... Value-nya beda. Gue bilang susah banget nih mencoba untuk meluruskan ini di bangsa yang masih seneng mukulin maling ketika ketangkep. Ini susah banget, masih seneng main hakim sendiri. Lambat-lambat juga akan berubah lah. Hopefully seperti itu. Karena orang yang main hakim sendiri mesti ingat, hakim aja sekolah dulu. Hakim, kalau lu sekolah hakim boleh lu main hakim. Hakim aja kerja nggak main. Dan hakim juga nggak mukul kan? Betul sekali nggak mukul. Betul. Dan akhirnya juga Will Smith minta maaf juga ya. Betul. Tapi terus kita kan sekarang jadi bingung. Ini lu minta maaf karena emang menyesal atau karena lu diancam piala lu mau diambil? Sekarang kan kita jadi skeptis gitu. Jelas itu udah define kalau nggak salah, udah didenda ya. Iya. Kan dia hari H tuh diusir sebenarnya. Lu nggak boleh kayak gitu, keluar lu dari sini. Nggak mau dia. Karena itu apa-apa. Iya. Menjatuhkan harkat dari Oscar yang bagus. Walaupun secara histori Oscar selalu ada kontroversi. Ya, banyak. Tapi maksudnya ada orang telanjang naik panggung segala macam. Tapi ada orang yang nggak mau terima. Betul. Marlon Brando ya. Betul, dia kasih indigenous people kan waktu itu. Terus Indian, ada banyak sekali Michael Moore di atas panggung terima penghargaan, nyala-nyala George W. Bush. Tapi kan kalau kekerasan tuh unprecedented gitu. Nampar unprecedented. Makanya CEO-nya kesel dan presidennya kesel untuk ngusir Will Smith yang nggak mau. Gue tuh retak hati gue karena gue sayang banget sama nih orang. Semua orang yang tahu gue dari zaman Hard Rock FM Bandung gitu, tempat gue siaran, manggil gue Will Smith karena gue gue suka banget hafal lagu-lagunya. Dan dia joget-joget lagu Get Jiggy With It di after party-nya Oscar seakan-akan gak ada apa-apa tuh gue ngeliatnya, oh my heart breaks. Ganteng. Iya, I want to be on his side. Iya, actingnya bagus. brilliant. Dapat film-film yang hebat ya, Independence Day. Brilliant. Film dia kayak Concussion, Pursuit of Happiness, Ali. Ini bagus. Pursuit of Slappiness katanya. Iya kata. Gue dengar dari Mas Ali. Pursuit of Slappiness. Itu sedih sekali. Okay, jadi bukannya gue nggak mau di sisi dia, mau gue, tapi gue nggak bisa membenarkan itu. Ya, ini values beda. Ya, ini karena lo di New York kali ya, pernah ke New York. Enggak, tapi gue sepakat lah ya. Kalau lo jangan mukul lah. Iya. Lo boleh marah. Iya.
Ya. Iya, boleh. Nggak ada yang larang. Ya, orang refleks, marah kan refleks. Ya gimana dong? Ini jadi mungkin, ya itulah ya. Mungkin orang ada hilap lah ya seorang Will Smith. Yang gua nggak habis pikir, dia kan dulu suka ngebully orang juga. Termasuk pernah ngebully orang yang punya penyakit yang sama dengan istrinya. Betul. Saya nonton tuh. Saya waktu di Amerika, itu tahun 91, itu lagi gila-gilanya Arsenio Hall. Oh iya. Wah, dia megang banget tuh. Megang banget gitu. tuh. Oh iya ya. Nah, itu zaman-zaman legendnya Eddie Murphy. Iya. Itu gua kemarin ditunjukin. Ya dia ngeledekin ada basisnya Arsenio Home Band gitu, yang juga punya penyakit yang sama, apalexia. Iya, itu dia ledekin, oke. Lo dia kasar juga seorang Will Smith itu. Iya. Ngebully-bully siapapun. Kalau dia, walaupun mungkin dia sekarang insaf gitu ya, tapi kalau dia tahu bahwa pada satu masa dalam hidupnya dia pernah bencana kayak gitu, should have give the benefit of a doubt kepada Chris Rock gitu, bahwa Chris Rock juga bisa hilaf seperti dia juga. Kalau dia bisa memaafkan dirinya pernah ngelakuin kayak gitu, kenapa dia kayak... Makanya, seperti yang gue bilang, isunya bukan karena bercandanya, emang Will Smith punya kasus sama istrinya aja. Overcompensating, udah. Emang masalahnya di situ. Tapi iya, aneh juga ya hubungan kayak gitu ya. Aneh, kan mereka nyebutnya mereka open relationship. Open relationship. Iya, jadi menikah, tapi ini konon, nah ini gosip, konon Will Smith yang ngasih nama itu ke dalam pernikahannya untuk cover Jada yang suka selingkuh. Jadi bilang, enggak kok, Jada bukan selingkuh, emang kami open relationship. Open relationship itu menikah, tapi kalau misalkan lo mau full around sama yang lain, boleh. Emang kita sepakatin. Tapi komitmennya tetap suami istri untuk anak-anak. Katanya Will Smith seperti itu. Walaupun pada kenyataannya, yang kelihatannya punya relationship lain itu selalu hanya Jada, nggak pernah Will Smith. Makanya orang selalu mikir, oh ini mah bisa-bisanya Will Smith untuk melindungi istrinya. Kenapa Will Smith pengen melindungi istrinya? Ya nggak tahu, mungkin itu cara dia overcompensating karena ngerasa nggak pernah cukup baik gitu. Gue kalau misalkan istri gue ngomongin mantannya mulu tiap tanggal ulang tahun mantannya, gue juga sedih sih. Kenapa ngomongin mantan lu mulu dah? Kalau gue nggak cukup cuma sedih tuh, gue marah. Iya pasti. Iya lah lu, gila lu. Iya gila lu. Ya susah lah mau gimana lagi. Kasian ternyata Will Smith itu ya. Kasian. Di balik gue pikir sempurna banget. Iya, dia salah satu orang sekrupnya paling kenceng. Gak pernah kelihatan kayak gitu. Lucu, ganteng, aktingnya gila. Bagus. Dapat Oscar lagi kemarin. Betul pada akhirnya, walaupun mungkin itu akhirnya agak merusak ya, tapi ya untuk King Richard. Untuk King Richard, ya betul. Tapi yang gila apa? Penonton standing ovations. Dan dia menangis gitu. Nangisnya karena menang atau karena nyesel, gue nggak tahu, atau dua-duanya. Sedikit dua-duanya gue rasa. Sedikit dua-duanya. Iya. Karena Will Smith itu sejarah terhadap Best Actor-nya itu menarik. Dia pertama kali dapatkan untuk Ali, terus dia dapat satu kali lagi, terus harusnya dia dapat concussion, tapi enggak, dia ngerasa aktingnya cukup baik untuk dapat nominasi Best Actor di Concussion, tapi nggak dapat nominasi sama sekali. Makanya waktu itu Jada pengen boykot tuh tahun 2016. Oscar to white katanya, karena terlalu banyak orang-orang kulit putih. Jadi ini tuh sesuatu yang penting untuk Will Smith gitu. Makanya salah satu alasan kenapa dia ngambil King Richard setelah dia ngambil Gemini Man dan film-film yang sebenarnya nggak terlalu penting adalah karena dia masih punya asa untuk menang Best Actor gitu. Pada akhirnya terjadi, tapi dia melakukan sesuatu yang akhirnya mencoreng reputasinya. Agak-agak kayak Zidane ya. Nyundul Materazzi gitu. Semua keindahan dan kehebatan karirnya, kesabaran ya, iya. keteladanan. Betul. Akhirnya ya ada satu coreng lah gitu dalam karirnya. Ya manusia bisa aja tergelincir, Panji. Iya, saya sering banget tergelincir. Kasus mulu saya. Ya, mulu. Iya. Membela yang orang lain nggak bela gitu. Jadi bahas. Kita ngomongin New York aja. Jadi lu tuh ke New York kapan, Ji? Sebenarnya kaget. Gue tuh kan mau, gue pikir lu cuman pergi balik kayak dulu kan lu pernah tur kan? Iya. Itu lu bilang. Gue memulai ini dari bulan Januari tahun ini. Masih bolak-balik 2 minggu, 3 minggu balik, sebulan balik, karena masih nggak bisa terlalu lama pisah sama anak, terutama yang perempuan. Yang perempuan masih sangat nempel sama gue. Tapi juga karena masih setting up hal-hal yang dibutuhkan untuk kami pindah for good bulan Juni. Nanti per Juni dan seterusnya sekeluarga akan pindah ke sana. Anak-anak mulai sekolah September. Sekarang ini nanti gue ke sana lagi untuk saklekin rumah, kemudian setup rumah sebelum keluarga pada datang. Sekolah udah dicari.
udah sempat samperin sekolah-sekolahnya dan segala macamnya, dan memulai ngebangun karir sebagai stand up comedian di New York. Wih, wow, begitu tiap kali lo posting konten, wih gila, adik gue nih orang Palembang lagi. Keren lo tapi. Kebayang kan di New York ya, ini kan Mekkanya atau kiblatnya stand up comedy. Iya. Dan kemudian harus pakai bahasa Inggris lagi. Betul. Kalau kita orang Malaysia, orang Filipina, gue nggak bangga, wih. Iya, karena mereka sehari-hari. Kan sehari-hari bahasa Inggris. Kita bahasa kita, men. Mas, walaupun bahasa lo bahasa anak Jaksel gitu kan, tapi gua aja stand up di New York nih di depan penonton masih suka kelepasan ngomong apa namanya? Apa namanya kata gue. Kenapa di New York ngomong apa namanya? Lagi crowd work sama penonton tiba-tiba kelepasan oh gitu. Kenapa kok gitu? Iri kadang-kadang Mas ngelihat komedian-komedian New York di atas panggung gitu, terus lu nggak mikir yang keluar dari mulut lu udah bahasa Inggris. Gue mesti mikir was were his, grammar susah banget, pusing. Jadi ya tantangan, belum nyaman di New York stand up, masih belum nyaman sampai sekarang. Otak kita kan masih bahasa double step ya kan? Iya. Diterjemahkan bahasa Indonesia, terus dicari lucunya kemana gitu, nggak kebayang gue. Gue disarankan sama komika-komika New York untuk kebaikan lu sendiri dalam stand up, jangan sering-sering ketemu sama teman Indonesia lu kalau mau bergaul sama orang sini, biar lu mikir juga ada bahasa Inggris. Ini termasuk ketemu gue salah nih? Enggak apa-apa juga, kan kita tanah air. Tanah air mah orang Indonesia semua, susah jadi orang New York. Makan pempek lah kita. Nah itu dia, terima kasih pempeknya, enak sekali. Tapi gitu, udah lu ketemu sama kita aja, biar lu harus mikir udah bahasa Inggris. Lu nggak bisa mikir bahasa Indonesia. Itu yang repot bahasa. Betul. Sampai sekarang soalnya gue masih Indonesia ke Inggris. Salah. Sebagaimanapun gue berusaha untuk mikir dalam kepala gue dalam bahasa Inggris, refleksnya masih Indonesia. Butuh waktu mungkin. Butuh waktu. Jadi lu pertama nembus tuh, lu ngapain nih? Nemuin orang atau dibawa oleh seseorang atau gimana sih? Nggak ada. Jadi cuman sebenarnya cita-cita udah lama banget Mas. Tapi takut. Jadi kadang-kadang kita kalau punya mimpi gede banget, ngelakuin itu takut nggak berhasil terus patah hati. Jadi yang gue isi bertahun-tahun tuh riset, nontonin semua wawancara, entah itu YouTube, podcast, yang ada kaitannya antara dua komika lagi ngobrol, sehingga gue pelajari skenanya seperti apa. Lalu gue lama-lama berpikir, nih Panji lu cuman hanya akan semakin tua nih, kalau mau sekarang enggak gitu. Akhirnya gue paksa. Dan di sana, di Amerika Serikat, di New York terutama, open mic itu kan level awal, kalau level amatir gitu. Orang pengen nyoba-nyoba stand up itu kan level open mic. Open mic-nya ketersediaannya itu jauh lebih banyak. Jakarta, seminggu mungkin cuma ada 10 open mic, seminggu. Di New York, 31 hari. Ada 30 tempat untuk open mic dalam satu hari. Dan lucunya di New York, kalau kita mau open mic, kita yang bayar. Kita bayar $5. $5? Atau satu minum. Atau $5 plus satu minum, beda-beda. Sehingga pada saat awal-awal gue samperin tempat-tempat itu, bayar, terus jadi gue ngeluarin duit untuk bisa stand up. Tapi gue percaya itu, emang itu jalannya. Terus kedua, gue harus nemu lucunya, Gue mesti dapat lucunya, dan sebelum gue bisa dapat lucunya ya udah bayar aja terus. Emang ini sesuatu. Gue udah nabung, udah nyiapin uang untuk ongkos hidup selama 3 tahun tanpa penghasilan yang proper. Tapi nanti kita lihat setelah kita mau nyampe 3 tahun, karirnya si Panji ini udah cukup oke untuk bisa menghidupi keluarga nggak dari stand up-nya Panji di New York. Kalau misalkan berhasil, ya udah kita ngelanjut terus. Kalau enggak, gue nggak mau ngambil resiko ke anak-anak dan istri gue kasihan sama mereka. Hidup mereka kan berubah banget gara-gara cita-cita ayahnya yang aneh ini gitu. Ya kalau misalnya nggak berhasil, yaudah kita pulang. Dan mereka dukung ya, Ji? Iya, mereka dukung. Syukurnya ya. Istri terutama ya? Istri selalu suka New York. Kami punya rezeki untuk pergi ke sejumlah kota di dunia. Terus Mila selalu suka New York, selalu suka New York. Dia ngerasa senang sama kotanya, in her elements gitu istilahnya. Anak-anak yang sebenarnya justru agak mesti dinego, butuh waktu untuk menjelaskan ini. Tapi lama-lama mereka mau dan nggak sabar. Agak waspada juga karena mereka terpapar sama internet, jadi mereka tahu soal Karen, mereka tahu soal kan lagi ada Asian hate crime. Asian hate ya. Terus mereka tahu soal tingginya penembakan di lingkungan sekolah. Tapi ya
Mereka waspada, tapi mereka cukup senang juga karena salah satu, terutama untuk anak gue yang laki-laki, salah satu yang dia dan gue dan istri suka dari apa yang terjadi di Amerika tuh, pendidikan vokasional di Amerika Serikat itu dianggap baik. Di Indonesia tuh vokasional tuh kayak selevel di bawah pendidikan formal, padahal tidak seharusnya seperti itu. Nah di Amerika Serikat, gue sama istri gue tuh pro pendidikan vokasional, dan di sana tuh pendidikan vokasional tuh bagus gitu, dan anak gue udah kelihatan spesifik mau seperti apa, dan gue ingin mencoba untuk memenuhi kemauannya dia. Jadi mereka siap ya ke New York? Ya, moga-moga. Yang cewek sih yang paling nggak sabar nunggu. Oh gitu? Ya. Yang cowok malah? Yang cowok mungkin karena dia udah SMP kelas 3, jadi masih agak ya tenang aja, kita lihat apa yang terjadi. Apa yang membuat Mila dan Panji suka New York? Jadi pada satu masa kami pergi ke LA dan ke New York 1 minggu. Lalu kesan kami akan LA itu mirip Bandung, orangnya someah, senyum mulu gitu. Hai, kalau di restoran tuh, hai apa kabar, gitu. Di New York justru ketus sekali, jarang banget orang senyum. Tapi istilahnya Mila tuh di New York tuh orangnya not friendly but attentive. Attentive, yes. Di sini kadang-kadang friendly but inattentive gitu. Jadi kayak ramah, tapi ntar pesanan salah gitu. Ramah tapi nggak sadar bahwa meja kita belum ada sendok garpu gitu. Jadi ada sesuatu yang menarik dari New York in terms of merit gitu. Merit base-nya tuh keras sekali di New York. Lu bagus, lu kelihatan gitu. Di luar itu, gua datang dari kultur stand up dan suka sekali hip hop. Udah jelas pusatnya New York gitu. Ya hip hop, ya stand up saya di situ. Untuk Mila sebagai seseorang yang juga berkesenian, Mila kan sekarang lagi menulis, mendirect dan acting di series yang dia produser sendiri, yang dia direct sendiri. Dia juga bikin album. Vibe kotanya juga pas aja sama dia. Bukan kota yang mudah untuk ditinggali. It's a very tough city to live in. Yes. But it's a fair city. It's fair. Kalau bagus enggak gitu. Di sana orang nggak terlalu peduli. Asal dari mana nggak peduli. Iya, minggu pertama gue di New York, gue ngeh banget bahwa orang New York tuh nggak ngerti kata sungkan. Nggak ada istilah sungkan. Jadi, iya, enggak. Ini peluang ambil. Nggak usah sungkan. Kalau peluang ini ada untuk lu, ambil aja. Kalau ada kesempatan yang bisa manfaatin. Nggak ada kata sungkan. Nggak ada kata sungkan, itu menarik sekali. Kadang-kadang kita di Indonesia tuh banyak menahan diri untuk progres karena sungkan gitu. Sungkan itu kan banyak khawatir akan apa yang orang pikirkan, padahal belum tentu benar. Ngomongnya sih atas nama sopan santun gitu, tapi siapa lagi yang ngebela kita kalau bukan kita sendiri gitu. Dan merit base yang New York sediakan itu yang menurut gue menarik sekali gitu. Tapi sungkannya di Indonesia tuh lebih banyak juga ngeri, membuat orang nggak enak. Ya kan ada gitu aja tuh. Nah, nggak enakan kan, sungkan tuh dengan nggak enakan. Ya orang Amerika kan nggak ada yang nggak enak. Ada gitu lah biasanya. Iya betul. Setuju gue. Jadi saya cukup lama di LA dan bolak-balik ke New York. Kita selalu, kan kemarin aja kemana nih Amerika? Udah New York. Kita East or West? Bos bilang East. Anak-anak tuh karena mungkin pengaruh Hollywood ya. Maunya ke Hollywood. LA, padahal LA gue males banget. Public transportation-nya buruk banget. Untung sekarang ada Uber ya, ada. Kalau nggak, aduh. Di LA kan slogannya nobody walks in LA. Kalau di New York jalan semua. Nggak ada orang pakai kendaraan pribadi. Betul. Bingung. Orang-orang kayanya juga pada nggak punya mobil. Menurut saya New York lebih melting pot juga lah. Itu dia. Itu salah satu alasan kenapa kami memberanikan diri untuk ke New York, karena ada anggapan orang konservatifnya aja liberal gitu. Orang konservatifnya itu progresif gitu. Jadi kalau khawatir sama racism justru paling tipis di New York karena terlalu banyak. Gue tiba-tiba waktu gue 2 tahun yang lalu jalan gitu, ada orang jual kebab segala macam itu yang Arab-Arab itu musiknya kenceng, ngaji. Gila, ada yang lagu Arab. Dan yang lain oke aja tuh. Mereka ikut joget-joget. Orang di Indonesia suka nanya, "Bang Panji di sana ada suara azan nggak?" Ada. Kalau kita ke Queens sih, kalau kita di Queens ada masjid yang azannya tiap saat gitu, tiap 5 kali sehari gitu. Jadi ada semua gitu. Dan Iya, dan ini ada sesuatu yang lucu banget bagaimana gue memahami bahwa New York emang melting pot banget. Ada teman gue namanya Joshua Pallet, seorang komedian, salah satu yang paling gue suka di sana, di sirkuit sana.
Terus dia nanya soal timetable gue, bolak-balik kayak gimana. Terus gue bilang, ada satu tanggal gue mesti balik ke Indonesia. Karena ada perayaan agama gue, kayak Christmas-nya Muslim lah gitu. Terus dia bilang, you mean Eid? Terus bilang, oh you know it, I'm a New Yorker, Pak Ji. Masa gue nggak tahu Eid Mubarak gitu. Jadi, shock lo ya? Iya gue, oh iya, dia tahu. Iya benar juga sih gitu. Ini kan New York ya, iya melting pot gitu. Jadi ya, mengagumkan sekali. Iya. Dan ngangenin tuh New York tuh. Iya, kenapa ya? Padahal pesing. Ya, bau. Jadi bagian mana dulu yang pesing? Manhattan ya, Manhattan. Ada semua ya. Kalau kita kan orang seni ya. Kalau saya gila kalau New York tuh Broadway, nonton. Saya pernah pada satu masa gue pernah stres tuh, gue buka baru sekarang. Gue pernah stres dengan kehidupan gue. Gue berangkat sendiri ke New York. Gue pernah nginep di 44th Street, sangat dekat dengan 42nd Street. Gue 4 hari pernah nonton 7 play loh. Wow. Sehingga gue tahu kalau nonton play itu lo nggak perlu beli-beli deh. Kan berapa jam sebelum show dia ada yang tiket-tiket yang separuh harga. Ya, gitu. tapi cuman lokal yang tahu hal-hal seperti itu. Gue sih, jadi untuk Anda semua nih, nonton nggak usah pesen dari sini, mahal. Betul. Tunggu aja di situ. Iya. Kecuali kita rombongan. Kalau cuma sendiri kalau berdua pasti dapat, betul, setuju. Harganya separuh tuh. Betul. Tungguin aja tuh. Lu udah nyobain? Nah, gue selama trip ini nggak pernah ngapa-ngapain, kecuali stand up. Orang juga nanya. Tiap hari lu stand up? Iya. Yang bayar $5. itu hitung infak lah itu. Iya, itu juta-juta sendiri tuh Mas tuh ngeluarin itu anak juga. Tapi komitmen untuk karir, betul. Emang itu harus dilakukan. Tapi orang pada nanya, gue perhatiin kok lu nggak ada nonton NBA, nggak ada nonton New York Knicks atau Nets gitu. Segila gitu lu ya. Padahal gue sangat basket ya. Makan mereka nggak ngeliat gue wisata kuliner, dia nggak ngeliat gue nonton Broadway karena kenapa nggak ngirit? Pertama adalah karena gue bilang sama mereka, gue tuh datang dari, lu mesti paham, gue datang dari kota yang seminggu tuh ada 10, ini 30 sehari, jadi gue kayak anak monyet dilepas di hutan. Di sisi lain, gue ngerasa, iya, wow, pokoknya stand up di mana-mana gitu. Di sisi lain, gue pengen buru-buru untuk bagus, pengen buru-buru untuk lucu, pengen apa ya istilahnya, mungkin yang paling tepat untuk menggambarkan si Mamba mentality-nya Kobe. Kalau kita punya fokus tuh yang lain tuh nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan ya. Kalau lu pengen itu aja gitu. Itu aja dulu ya. Kan Kobe Bryant bilang, those times when you wake up in the morning and you don't feel like it, but you train anyway. Those times when you feel sleepy, you wanna sleep, but you train anyway. Those times when you don't feel like training, but you train anyway. That is actually the dream gitu. Untuk yang tidak mengerti, dia bilang, kadang-kadang kita bangun pagi, males latihan tapi kita latihan. Malam udah ngantuk tapi pengen latihan, ya udah harus latihan. Itu tuh justru itu cita-citanya. It's always the journey, never the destination. Jadi ketika gue di situ tuh gue terlalu mencintai perjalanannya. Gue pernah lari-larian dari satu open mic ke open mic lain karena gue terlambat. Di tengah-tengah gue lagi buru-buru di subway itu gue sadar bahwa gue udah menjalani mimpi gue gitu. Ini cita-cita gue tuh ini. Pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk stand up gitu. Jadi apapun hasilnya nanti, ya hasil tuh nggak akan jauh dari prosesnya. Kalau kita prosesnya oke, hasilnya akan kelihatan gitu. Nggak usah khawatir terkenalnya. Bagus aja dulu, terkenal juga datang gitu. Jadi mungkin karena gue pengen buru-buru dapat lucunya, pengen dapat respectnya, nggak terlalu terpikir tuh untuk ngelakuin itu bisa nanti lah kan, toh gue akan ada di sana untuk selamanya gitu, pengennya gue. Amin. Iya, jadi itu bisa nanti aja. Gue yakin lah. Amin. Gue tahu nggak gampang ya, karena apa yang di kita lucu di bule belum tentu loh. Oh bener banget. Dan begitu sebaliknya. Iya. Gue nonton stand up komedinya, komik-komiknya Amerika. Gue bilang di mana lucunya sih? Betul. Dan semua orang ketawa tuh. Iya. Tuh gimana lo Panji mengatasin itu? Mencari lucunya orang Amerika gitu. Sejujurnya ini juga masih dalam proses karena gue kadang-kadang kena, kadang-kadang enggak. Tapi yang gue tahu adalah kendala terbesarnya itu bahasa yang ngaruh ke ritme. Jadi di stand up tuh ada tempo sebenarnya Mas. Jadi ada titik dan koma itu mesti presisi. Jumlah kata dan jumlah silabel yang lu gunakan itu mesti presisi. Gue tahu ini susah untuk dipahami, tapi hampir semua stand up comedian termasuk Jerry Seinfeld ngomong kayak gitu. Ada ritme di stand up yang seperti nyanyi. Nah, di Indonesia kadang-kadang untuk ngomong satu buah kata, untuk menjelaskan sesuatu itu kita butuh 2 sampai 3 kata. Sementara dalam bahasa Inggris hanya 1 kata. Sebaliknya kadang-kadang di Indonesia hanya butuh 1 kata untuk menjelaskan sesuatu, Amerika butuh 2 atau 3. Itu tuh ngaruh ke ritme. Pace-nya tuh berubah gitu. Waktu itu gue ngomong ke komika-komika,
yang susah untuk gue adalah ada yang beda dari sisi ritme. Terus mereka nggak ngerti maksudnya apa. Dan akhirnya untuk mengatasi itu, gue selalu kalau ikutan open mic sampai selesai. Padahal di Amerika Serikat tuh, kalau misalnya ada 15 orang, abis lu naik, bisa lu pulang. Orang ke-15, nggak ada siapa-siapa yang nonton. Tapi gue selalu nonton sampai akhir karena gue pengen denger, pengen belajar juga. Iya, pengen kayak gimana sih cara mereka membawakan sesuatu. Makanya kalau orang merhatiin stand up gue di Indonesia dan ngelihat klip-klip gue stand up di Inggris, di Amerika Serikat dalam bahasa Inggris, mereka sadar bahwa gayanya beda. Itu adalah karena gue lagi mencoba untuk menyesuaikan dengan yang ada di Amerika Serikat. Ada yang bilang, Bang, kok lu bahasa Inggris jadi nggak lucu sih? Tapi ada juga yang bilang, gue nggak pernah ketawa nonton lu bahasa Indonesia. Tapi kenapa kalau pas lu pakai bahasa Inggris tuh lucu ya? Gitu. Tentu karena selera. Tapi emang sebeda itu bercanda dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu. Itu yang jadi kendala tersulit dan sampai sekarang masih belum berhasil gue crack. Dan yang paling susah adalah positioning. Si Panji jadi siapa nih? Mas Helmi pasti tahu. New York itu apresiatif sekali sama yang unik. Dia nggak suka yang generik gitu. Kalau mau berdiri di depan gue, kenapa gue mesti ngeliat lu gitu. Makanya stand up comedian tuh naik ke atas panggung, oh saya imigran dari Ghana, terus udah gitu ntar ada lagi naik, oh saya baru aja jadi trans. Jadi semua orang tuh berlomba-lomba menjadi beda. Gue mikir beda gue apa ya, setelah gue pikir-pikir, satu-satunya hal yang belum ada di New York adalah orang Indonesia. Jadi gue mencoba untuk jadi orang Indonesia yang merupakan seorang komika. Itu di satu sisi kekuatan, karena tidak ada satupun orang Indonesia komika di sana. Di sisi lain jadi salah satu beban karena mereka nggak peduli Indonesia. Mereka nggak tahu Indonesia. Disebut Bali aja tipis-tipis. Kan Amerika, mohon maaf ya orang Amerika. Orang Amerika kan agak egosentris ya. Mereka tuh kayak punya bahasa sendiri. They feel too big. Iya. Jadi nggak terlalu peduli sama yang lain. Jadi di satu sisi yang membuat gue unik Indonesia, tapi di sisi lain nggak mudah untuk membuat mereka mau tahu tentang Indonesia. Jadi gue harus ngelihat sebuah isu di Amerika, perspektif Indonesianya apa ya gitu. Nah ini juga nggak gampang. Gitu. Latihan terus ya. Latihan terus, nggak lucu terus, ngulik terus. Tapi itu yang gue suka lakukan gitu. Gue begitu mencintai stand up, gue nggak lucu aja, lucu buat gue. Jadi mau gue nggak lucu, lucu buat gue. Ih lucu banget tadi gue kagak lucu barusan. Malu juga gitu. Jadi ya gue menikmati itu. Ya. Udah berapa open mic sih selama di New York? Puluhan kali, mungkin hampir 100 kali. Ber-100? Iya, banyak sekali. Iya. Soalnya gue kalau lagi semangat, itu bisa 3 sehari. 3 sehari? Iya, 3 sehari. Itu di sekitar Broadway itu aja? Enggak, cuma di situ aja ya? Ada beberapa tempat yang sangat berdekatan, cuman beda berapa langkah. Ada yang jauh gitu, kadang-kadang mesti 45 menit, 1 jam seperempat naik kereta gitu. Tapi karena dia selalu buka dari jam 2 dan tutup jam 12 malam, gue punya pilihan. Biasanya gue ngambil yang jam 3 sampai setengah 5, habis itu gue ngambil jam 6 sampai setengah 7, habis itu gue ngambil jam 8 sampai setengah 10. Habis itu gue pulang ngantuk. Jadi gue sehari itu bisa 3. Tapi kalau gue lagi males, sehari 1 gitu. Tetap dilakukan terus-menerus? Oh, tanpa, nggak ngasih liburan. Gila, top. Seneng. Kadang-kadang kan kalau kita ngelakuin sesuatu yang kita seneng, capeknya nggak kerasa. Lu kan banyak orang yang kayak lu gitu kan, karena di Indonesia kan lagi off kan. Orang misal di sini udah the other side of the hill, pindah kuadran lah supaya dapat. Lu kan lagi di puncak-puncak yang di Indonesia. Ya mungkin ya. Tapi ya. Bukan di Indonesia nggak laku kan, Panji gitu loh. Iya, tapi ya Mas Helmi pernah nggak ngerasa bahwa walaupun keadaan lagi berjalan baik, tapi terasa kayak udah mulai repetitif. Jadi kayak udah mulai begitu-begitu aja. Itu udah mulai nggak benar untuk lo ya? Iya, gue sadar dari kecil, dan ini mungkin gue sama psikolog gue masih mencoba untuk mencari tahu ini kenapa, tapi kalau gue nggak progresif, gue tuh sakit. Gue sadar ini dari lama. Kalau gue nggak ngerasa gerak, gue tuh sakit gitu. Jadi gue memang punya kondisi psikosomatis gitu ya. Kadang-kadang hal-hal yang kepikiran sama gue kelihatan di fisik gitu. Tapi gue tahu bahwa gue tidak boleh nggak progresif gitu. Kalau gue nggak dapat jalan untuk maju, gue mending ngelakuin sesuatu yang lain. Nah yang terjadi di Indonesia ini memang nyaman. Gue setuju, nyaman, menyenangkan. Banyak orang mencari ini gitu, mencari kestabilan dalam karir, mencari mungkin level ketenaran ini, mencari uang seperti ini. Tapi, dan gue nggak bilang bahwa semua orang harus kayak gue, cuman gue tahu bahwa gue udah mulai ngebaca bahwa ini akan jadi repetisi. Bentar lagi kan gue akan manggung di Istora. Setelah itu gue nggak ada lagi cita-cita.
Glenn Fredly itu pahlawan gue. Gue selalu ngikutin jejak langkahnya dia. Dia bikin acara di JCC, gue bikin di acara JCC tahun 2019. Dia bikin acara di Istora, gue harus bisa juga di Istora. Glenn kemudian nggak punya panggung besar lagi setelah itu. Dan karena yang gue lakukan adalah mengikuti jejak langkah dia, gue juga agak seperti nggak punya apa-apa lagi untuk gue tuju. Itu gitu. Ya? Iya, sehingga akhirnya gue putuskan, kalau gue udah nggak punya apa-apa lagi yang gue tuju, sisanya cuman repetisi dan ngulang-ngulang. Nah, ini berarti momen yang tepat untuk ngelakuin yang selama ini gue cita-citakan tapi gue takut. Ya udah gue coba untuk lompat aja gitu. Jadi ada pengaruh Glenn. Ya. Besar, inspirasi besar untuk apa? Gue yakin nanti ketika gue, ketika gue kan tanggal 4 Desember di Istora Senayan. Gue yakin hari itu salah satu konsentrasi terbesar gue tuh adalah untuk menahan diri nggak nangis. Yakin gue. Karena Istora tuh sangat, everything about Istora reminds me of Glenn. Gue pernah manggung stand up di Istora pertama kali karena Glenn yang bawa. Glenn bikin acara intimate concert, dia pengen gue ngebuka dengan stand up. Jadi gue pertama kali stand up di Istora tuh Glenn yang bawa. Terus gue terakhir konser yang gue tonton tuh konsernya Glenn juga di situ, yang bentuknya bulat, panggungnya yang ada jumbotron bulat. Terus banyak hal soal Istora tuh mengingatkan sama dia, dan kalau misalkan nanti Mas Helmi kalau berkenan nanti gue undang untuk nonton. Pastilah. Kehormatan. Kalau misalkan ngeliat ada kursi kosong, itu kursi yang sebenarnya gue niatin untuk Glenn. Di antara semua 7.000. Dan dibiarin kosong? Iya. Karena gue janji. Karena sebelum meninggal kami WhatsAppan. Glenn, gue udah materi stand up tentang lu nonton ya? Siap bro. Terus dia keburu dipanggil. Jadi mungkin ada sedikit banyak ada pengaruhnya sama Glenn. Kayak gue tuh selalu ngerasa kayak ada abang-abangan di depan. Habis itu kita tuh jalan di balik bayang-bayang dia. Terus tiba-tiba bayangnya nggak ada. Terus lu bingung gitu. Mataharinya tuh diterpa langsung ke muka lu karena lu nggak punya abang lu untuk lu buntutin bayangannya gitu. Terus jadi kayak gampang gitu. Gue cukup yakin ada faktor itu juga. Kayak nggak tahu mau ngapain lagi. Orang nggak ada yang gue buntutin. Nah udah kalau gitu kita mau pindah sekarang aja. Kebetulan anak juga udah mau masuk SMA. SMA yang tersedia di Amerika Serikat sesuai dengan minatnya. Ya semuanya akhirnya klop gitu. Nggak gampang juga tuh ya ngelopin gitu. Iya betul. Tapi ya dukung, anak dukung. Betul. Tapi kan semua yang apa istilahnya, tidak ada yang layak untuk didapatkan tuh mudah untuk diperjuangkan gitu. Jadi kalau susah ya ujungnya layak gitu. Makin susah makin layak dan makin katanya kayak gitu. Makin enak menerimanya. Tapi untuk gue sih, gue nggak berani untuk bermimpi besar di sana. Beneran deh, cita-citanya tuh bangun tidur terus bilang, wow gue sekarang udah komika di New York gitu. Itu cita-citanya. Dan kalau misalkan level karirnya gue itu udah cukup untuk bikin anak-anak bisa hidup, istri bisa hidup, bayar tempat tinggal dan segala macam. Udah, ini yang kita cari ya. Ini lucu-lucu kalau nggak salah. Ini quote yang paling top tuh Will Smith. Gue pernah bikin konten, dia bilang jangan bangun tembok, susunlah bata. Wow. That's what he said. Dan itu keren untuk gue. Wow. Jadi lu ngapain lu cita-cita bikin rumah, tapi lu nggak pernah mulai dari nyusun bata satu persatu. Wow. Iya. Will Smith, I have to check. Kayaknya dia tuh. Kan saya sering dengar di YouTube ya, kan banyak Elon Musk ngomong apa, dan ini omongannya Will Smith. Ya, jadi seperti yang Panji lakukan tuh. Idola juga kan lo Will Smith ya. Betul. Tapi kalau itu sepakat gue. Kalau itu gue milih Chris Rock. Saya adore banget dengan Will Smith. Filipino nonton. Chris Rock gue malah nggak terlalu. Tapi kemarin gue belain Chris Rock lah. Dan profesionalismenya dia men. Gila. Gak gampang tuh begitu. Nggak gampang untuk tetap tenang, nggak gampang untuk tetap bisa bikin lucu, dan yang paling penting nih, nggak gampang untuk menahan diri nggak nuntut. Kalau di Indonesia kan dikit-dikit UITE. Ya, jadi itu yang membuat orang makin banyak simpati sama dia. Betul. Abis itu penjualan tiket stand up-nya langsung meledak. Gue nyesel banget. Gue nunda-nunda. Kan di New York show-nya kan. Ntar aja deh gitu. Tiba-tiba kejadian ini nggak kekejar harga tiketnya, buset. Ya udahlah, mau gimana lagi, mengagumkan. Oke, Panji, seneng banget. Saya selalu ketemu Panji, dapat energi baru. Saya belajar banyak, Panji. Umur saya udah 59, baru kemarin ulang tahun. Kemarin ada seorang sahabat gue bilang, gila lo, Mi. Merdi gue ngomong, Wowi, gila lo. Lu tuh nggak pernah ada matinya tuh. Selalu ada yang membuat lu float ya. Di dunia tuh kan gitu.
Seumur saya udah atau di mana, seumur saya. Tapi saya alhamdulillah lah. Masih ngomongin metaverse, masih ngomongin NFT, masih berbisnis dengan anak muda. Rasanya kalau rasa penasarannya nggak surut sih, kayaknya kita akan progres terus sih. Rasa penasaran tuh krusial sekali. Betul menurut lo. Begitu terjadi repetitif kadang-kadang kita, ya Allah, dengan talenta yang kita punya, kita nggak ngapa-ngapain. Ya, betul. Betul. Jadi semoga Panji sukses. Gue doain bagian Ji. Minimal kalau gue ke New York ada teman gue lah. Selain Naratama itu. Teman gue di sana, Naratama, keluar kota dikit ada Helmi Yohanes. Dua aja. Oh, iya ya? Iya. Okay. Dia di Virginia kalau nggak salah. Iya, jadi wah orang Indonesia sana keren-keren. Ada kafe dangdut in Amerika ya. Sukses Panji. Gue percaya banget. Thank you Mas, makasih. Iya, jadi kalau nggak di Uber ya mimpinya nggak akan pernah bisa. Betul, cuman itu doang. What you have done, udah bener. Susun satu persatu. Amin. Seorang Panji Pragiwaksono di sini mahal banget gue denger. Dia bayar $5 hanya untuk open mic. Belum tentu lucu lagi. Lebih sering gak lucu memang. Jadi yang lo posting itu bagian lucu-lucu aja. Iya, dikit banget itu. Cuman itu doang. Lebih banyak yang gak lucu. Tapi pasti berproses. Amin. Pasti berproses. Ya, nikmatin aja. Nggak gampang. Ya, kita hampir 1 jam ngobrol dengan Panji. Udah tanggal 5 balik ya? Tanggal 6 pagi. Tanggal 6 April dia balik. Dan saya waktu dia di New York, saya nggak tahu kalau lagi di New York. Saya pikir dia perform di sana dan itu cuma posting-posting. Begitu saya DM, Mas Helmi, gue kan lagi di New York. Dan dia kemarin kasih tahu, saya lagi di ini dan di Jakarta. Ya, semoga kita belajar banyak hal yang kita teladanin ya. Dan semoga keberhasilan Panji yang kita doakan itu akan membuat Indonesia level up lagi. Gak gampang ya berkarir di Amerika, karena kita cara berpikirnya Indonesia banget. Ada yang Jawa banget, gue Palembang banget. Dan harus ini menjadi lucu depan orang Amerika, gue aja give up. Iya memang. Mereka cara berpikirnya beda. Ya bayangin orang secara umum gak suka senyum, susah banget bikin ketawa. Oke, sepakat gue. Ya, jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Kita doakan Panji Pragiwaksono sukses untuk karirnya dan juga untuk membawa nama baik Indonesia. Thank you. Ji. Thank you, Mas.